Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Zaki, NIM 200087361, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Saya akan membacakan ujian tengah semester atau UTS saya yang materinya mengenai materi pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Sebelum itu, kita akan mengingat kembali tentang pengertian anatomi fisiologi. Anatomi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari struktur tubuh dan hubungan di antara mereka. Sedangkan fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh dan bagaimana tubuh itu bekerja. Materi pertama, mengenai anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostatis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, dan nukleus. Materi kedua ialah anatomi fisiologi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk suatu kesatuan dan fungsi. Ada beberapa jenis jaringan, yaitu satu jaringan epitel. Jaringan epitel membentuk penutup dan dinding, tetapi tidak ditutupi oleh jaringan lainnya, sehingga mempunyai permukaan yang bebas. Yang kedua ialah jaringan ikat. Tipe jaringan utama kedua adalah jaringan ikat. Tipe jaringan ini memungkinkan pergerakan dan memberikan sokongan atau dukungan untuk jenis jaringan lainnya. Yang ketiga adalah jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan khusus untuk kontraksi. Ketika berkontraksi, jaringan ini memendek dan menghasilkan tipe gerakan. Jaringan ini memiliki sel dalam jumlah banyak dan disuplai dengan pembuluh darah. Yang keempat ialah jaringan saraf. Jaringan saraf menghasilkan dan mengkonduksi impuls yang disebut dengan neuron. Sel ini memiliki 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan satu akson. Materi ketiga, mekanisme sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah dan diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian, rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan dilanjutkan dengan tahap translasi. 1. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Yang kedua, translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk satu protein. Translasi terjadi di ribosom. Materi keempat, struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, ada beberapa struktur tubuh manusia, yaitu 1. Sistem rangka, 2. Sistem otot, 3. Sistem kardiovaskular, 4. Sistem pernapasan, 5. Sistem pencernaan, 6. Sistem urin, 7. Sistem reproduksi, 8. Sistem saraf, 9. Sistem integumen, 10. Sistem penginderaan, 11. Sistem endokrin, 12. Sistem imunitas, dan 13. Sistem limfatik. Materi kelima ialah fungsi organ dan sistem organ. 1. Sirkulasi, itu menyalurkan melalui jaringan yang ada di dalam tubuh. Kedua, pernapasan, itu pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Yang ketiga, pencernaan, mencerna dan menyerap nutrisi ke dalam tubuh. Yang keempat, urin, itu mengontrol sekresi. Yang kelima, jaringan otot, itu mendukung dan melindungi dan pergerakan tubuh. Yang keenam, kekebalan tubuh, itu mengembalikan formasi darah. Yang ketujuh, saraf, mengkoordinasikan aktivitas tubuh. Yang kedelapan, integumen, atau proteksi luka dan dehidrasi. Yang ke-9, reproduksi. Yang ke-10, endoktrin, itu mengatur dan mengkoordinasi berbagai kegiatan. Materi ke-6 ialah mekanisme transport aktif dan pasif. Transport pasif menggambarkan pergerakan zat menuruni landaian konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi, sedangkan transport aktif yaitu gerakan zat yang terlarut melawan landaian konsentrasi dan membutuhkan pelepasan energi. Transport aktif biasanya dicapai melalui satu dari 2 mekanisme. Materi ke-7, struktur dan perkembangan tulang. Tubuh kita memiliki 206 tulang yang membentuk rangka. Berdasarkan fisiknya, tulang terbagi atas 1. Tulang rawan. Tulang rawan merupakan jenis jaringan
ikat lentur yang terdapat di berbagai bagian badan. Termasuk sendi, diantaranya tulang rusuk, sangkar rusuk, telinga, hidung, saluran tenggorokan, dan cengkram intervertebrata. Ia lebih lunak daripada tulang tetapi lebih keras dari kuning telur daripada otot. 2. Tulang sejati. Tulang sejati atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan compact bone dan disebut juga dengan osteon, merupakan sebuah jaringan ikat padat yang paling keras dari semua jaringan yang ada di dalam tubuh. Berdasarkan matriks penyusunannya, yang ketiga ialah tulang kompak. Tulang kompak adalah suatu jenis jaringan tulang yang terdiri dari osteon yang tersusun rapat atau sistem Haversian dan bentuk penampilan luar yang sangat keras. Yang keempat ialah tulang spon. Tulang spon adalah tulang yang memiliki matriks tidak padat atau longgar dan berongga, dan di dalamnya tidak terdapat sistem Havers. Oleh karena itu, tulang spon tidak terlalu kuat dan cukup rapuh. Materi yang ke-8 adalah mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka. 1. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak berfungsi untuk melindungi organ penting di kepala, yaitu otak, yang memberikan perintah ke seluruh anggota dan organ tubuh. Kedua, tulang belakang. Fungsi tulang belakang manusia adalah sebagai penopang tubuh bagian atas dan bawah. Tubuh bagian atas terdiri dari kepala, punggung, dan juga sedangkan bagian atas terdiri dari punggung, kepala, dan juga bagian dada. Yang ketiga, tulang rusuk. Tulang rusuk berfungsi untuk melindungi bagian dada, paru-paru, hati, jantung, dan organ-organ lainnya. Yang keempat, ada tulang dada. Fungsi tulang dada adalah melindungi organ dada dari cedera. Jantung dan paru-paru menjadi organ dada yang sangat dijaga oleh tulang dada. Materi ke-9. Jenis, struktur, dan fungsi persendian. 1. Sendi mati atau sendi fibrosa. Sendi mati atau sendi fibrosa menghubungkan dua tulang atau lebih yang tidak menimbulkan pergerakan. Contoh dari sendi mati yakni sendi antar tulang tengkorak yang disebut sutura, serta komfosis atau penghubung gigi dan tengkorak. Yang kedua ialah sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Sendi ini memungkinkan pergerakan walau sifatnya terbatas. Sendi kaku salah satunya terdapat pada ruas tulang belakang serta simfisis pubis pada pinggul. Yang ketiga, sendi sinovial atau sendi dengan pergerakan bebas. Sesuai namanya, sendi ini dapat digerakkan dengan bebas dan leluasa. Sendi gerak disebut pula sebagai sendi sinovial. Sendi gerak ini memiliki cairan yang disebut cairan sinovial. Dengan bantuan cairan sinovial sebagai pelumas, sendi dapat digerakkan. Materi ke-10. Struktur dan klasifikasi otot pada manusia. Gerakan pada tubuh ditentukan oleh sistem kerangka dan otot. Sedangkan sistem otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia dalam bentuk alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan menyebabkan organisme atau seseorang bergerak. Berikut adalah pembagian otot. 1. Otot lurik. Otot lurik merupakan otot-otot yang melekat pada rangka. Jaringan ini tersusun atas sel-sel otot yang disebut dengan fibril. Setiap fibril tersusun atas miofibril. Miofibril tersusun atas protein aktin dan myosin. Ciri-ciri dari otot lurik adalah letaknya di rangka, kecepatan kontraksinya cepat, tipe kontrolnya sadar, daya tahannya mudah lelah, bentuknya silindris, inti selnya banyak, inti sel tepi, memiliki garis lintang. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos merupakan jaringan otot yang memiliki struktur sel-sel yang berbentuk kumparan halus, yang masing-masing selnya mengandung inti berbentuk oval. Jaringan ini mempunyai fibril yang homogen, sehingga bila diamati di bawah mikroskop akan terlihat polos.
Otot polos memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Lokasinya ada di semua sistem organ tubuh seperti organ pencernaan, organ pernapasan, organ peredaran darah, organ sekresi, organ ekskresi, dan organ defekasi. Kecepatan kontraksinya lambat. Tipe kontrolnya tidak sadar. Daya tahannya tidak mudah lelah. Bentuknya gelendong, jumlah inti selnya 1, letak inti sel di tengah, dan tidak ada garis lintang. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung merupakan otot yang terdapat di lapisan. Otot jantung merupakan otot yang hanya terdapat di lapisan tengah dinding jantung. Sel-selnya berinti 1. Di bawah mikroskop, jaringan ini menyerupai otot lurik karena menunjukkan adanya bagian gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot jantung adalah sebagai berikut. Letaknya hanya di organ jantung. Kecepatan kontraksinya beraturan. Tipe kontrolnya tidak sadar. Daya tahan otot jantung tergantung dengan aktivitas yang kita lakukan. Bentuknya silindris bercabang, memiliki banyak inti sel, letak inti sel di tengah. Materi ke-11 yaitu mekanisme kontraksi otot ATP atau adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. Materi ke-12 yaitu struktur dan klasifikasi sistem saraf. Semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Materi ke-13. Konsep mekanisme kerja impuls dan sel saraf. Dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Materi ke-14. Konsep mekanisme refleks. Terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensorik disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa diterjemahkan oleh otak. Materi ke-15 yaitu mekanisme sistem sensorik. Sel saraf yang bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal. Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dari berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.